Jakro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita kalau Pak Presiden Jokowi ngaku kalau dirinya nih cawe-cawe atau bakal nyampurin urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024. Nah, pernyataan Pak Jokowi ini disampaikan pas beliau ini ketemu sama para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Jakarta 29 Mei kemarin. Nah, kata Pak D nih, Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa menjadikan negara Indonesia ini maju pada 2030. Soalnya kan kebijakan sama strategi kepemimpinan selanjutnya nih bakalan nentuin banget Indonesia nih buat jadi negara maju atau enggaknya gitu. Iya, benar. Menurut gue ya kenapa Pak Jokowi ini cawe-cawe ya karena ya yang dilakuin selama ini kan udah banyak ya yang dilakuin beliau. Maksudnya tinggal dilanjutin aja, dikembangin gitu. Kalau misal yang kepilih nggak bisa kerja ya mandek kita. Gimana nanti Indonesia gitu. Jadi ya walaupun banyak pro dan kontra sih, tapi gue setuju banget gitu sama Pak Jokowi. Ya selagi buat kepentingan nasional mah ya cawe-cawe aja nggak sih? Jangan netral gitu kan, daripada ya kan? Iyalah, apalagi pemimpin ini kan ya bertanggung jawab buat rakyat Indonesia, buat masa depan negara. Soalnya kan pemimpin ya ini yang bakal nentuin negara kita gitu, ke depannya mau jadi apa. So ya nggak bisa sembarangan, apalagi netral. Soalnya tanggung jawabnya sih udah berat banget lah. Karena kan buat negara gitu kan. Bener, bukan buat dirinya sendiri gitu. Setuju. Jadi gini, by the way nih guys, sikap Pak D yang bakal cawe-cawe ini tadi udah sih pas dia sampai ini pas pertemuan pemimpin redaksi media massa tadi dan penggiat media sosial di sana kepresidenan 29 Mei kemarin gitu ya. Jadi kan Pak D ini nih awalnya ngebahas soal momentum negara 13 tahun mendatang ya. Negara ini bakal mau jadi apa gitu. Baru deh di sini nih Pak Jokowi bilang butuh banget nih pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia bertumbuh secara positif, Gra. Baik dari segi ekonomi kah, pendidikannya kah, atau kebijakan arah politiknya seperti apa ke depannya. Gitu-gitulah pokoknya. Alah, Beb, tapi lu tahu nggak sih banyak pihak yang berspekulasi sikap Pak Jokowi cawe-cawe ini kesannya mendukung baca pres tertentu. Makanya jadi image-nya Pak D ini jadi nggak netral gitu. Sebenarnya kalau kata Pak B. Triadi selaku Deputi Bidang Protokol Pers Media Massa Sekretariat Presiden ini, cawe-cawe di sini tuh ya maksudnya Pak Jokowi ini cuman pengen mastiin pemilu 2024 nanti berlangsung demokratis, jujur, dan adil aja gitu. Pak Jokowi ini pengen kalau pemimpin Indonesia ini selanjutnya nih bisa mengawal terus ngelanjutin kebijakan-kebijakan yang udah ada loh. Misalnya pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, gitu-gitulah program-programnya lah. Nah kan maksudnya cawe-cawe ya udah jelas lah ya. Orang udah berspekulasi aneh-aneh aja sih lagian gitu. Mikirnya ya Pak Jokowi nggak netral lah, nggak konsisten lah ya. Contohnya nih ya kayak Partai Demokrat tuh. Jadi nih Beb, belum lama nih Deputi Badan Pemenangan Pemilu Umum atau Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani tuh ngekritik Pak D. Gegara cawe-cawe ini ya karena katanya sikap cawe-cawe ini berlebihan. Bahkan si Pak Kamhar ini nih kayak nyebut kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode masih kayak belum mampu gitu loh. Menunaikan janji-janji kampanyenya ya. Udah gitu dibilang beberapa aspek di pemerintahan nih melambat katanya pas dipegang sama Pak Jokowi dibanding era PSBY. Kayak kocak dan Aduh, gini nih orang-orang yang sok ngerasa paling tahu kinerja pemerintah Pak Jokowi kayak gimana gitu. Pakai segala ngebanding-bandingin. Udah jelas-jelas Pak Jokowi itu banyak banget terobosan barunya gitu buat majuin negara. Misalnya kayak pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, terus ekonomi mikro-makro kan. Sama juga UMKM di Indonesia naik kelas gitu. PDB meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan nih Beb, zaman-zamannya COVID itu penanganan COVID-19 di Indonesia tuh jadi salah satu ini loh, penanganan COVID terbaik di dunia gitu. Belum kartu Indonesia Pintar, banyak deh pokoknya. Makanya kan, jadi kayak intinya mah kalau mau ngomongin prestasi nggak ada habis-habisnya gitu. Ya intinya mah ya kalau mau ngomongin prestasi Pak D nih nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi kalau zaman sekarang nih pokoknya prinsip Pak D, diam seperti pemalu, bergerak menjadi pemimpin terbaik rakyat. Ya intinya gue emang ngedukung banget ya sikap Pak Jokowi yang cawe-cawe ya kalau udah urusan politik gitu. Soalnya kan milih pemimpin nggak boleh sembarangan kan, nggak boleh netral juga, harus yang bisa muliain rakyat gitu. Setuju nggak Ibu? Setuju banget dong. Mantap, Pak Jokowi pokoknya di hati deh. Pokoknya the best president ever gitu kalau di Bang Ade kemarin. Iya, mantap.
Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Jadi kemarin itu ada berita tentang seorang wanita yang rela ngasih ginjalnya ke pacar. Udah ngasih ginjalnya, malah putus karena diselingkuhin. Waduh. Nama wanita itu namanya Colleen Lee. Jadi kejadiannya tahun 2015. Jadi itu dia kayak nyeritain kisahnya itu di TikTok gitu, Sin. Kayak berbagi kisah pengalamannya lah. Nah, rame lah netizen ini. Video curhatannya itu ditonton lebih dari 13 juta kali. Jadi ya inti dari curhatannya itu, waktu itu si pacarnya ini lagi sakit, terus butuh donor ginjal, sakit-sakitan lah, kronis gitu. Terus kayak dengan besar hati si cewek ini ngasih 1 ginjalnya ke si cowok. Pas udah sembuh, si cowok malah ketahuan selingkuh. Anjir, itu plot twist banget kan? Gue kesel banget anjir dengernya kayak, aduh asal tahu ya cowok ya, aduh gue mau maki-maki gitu. Susah gitu anjir, gak tahu terima kasih banget nih. Iya sih, cuman si cewek ini milih buat damai terus ngetawain dirinya sendiri. Kok tolol banget gitu, dulu milih buat ngasih ginjalnya. Cuman katanya ya dia nggak nyesel gitu sih, Sin. Nah, dari kisah yang dibagiin dari si cewek yang di TikTok ini nih, ya kita bisa belajar, bucin boleh, tapi bego jangan, gitu. Kayak boleh berkorban, tapi dilihat-lihat juga gak sih orangnya, menurut gue ya, kalau emang buat saudara deket, keluarga, atau ya, itu ya nggak apa-apa, kalau udah emang keputusannya kayak gitu. Cuma baik atau buruknya nanti orang itu setelah itu, ya udah kan, jangan protes, karena kan emang udah keputusan gitu, kalau emang keluarga ya. Setuju sih ya, apalagi masih pacaran nih masalahnya, masa udah donorin ginjal gitu ya. Ya sayang ke pasangan boleh tadi lo bilang, cuman terkadang kita juga harus tahu nih batasan kita kayak gimana. Kalau misalnya kita donorin ginjal tapi justru nanti dampak kesehatan ke kitanya parah gimana ya, mikirlah. Iya, donor-mendonor itu nggak main-main loh. Ginjal juga salah satu bagian organ tubuh yang emang penting. Ya semua organ tubuh nih penting lah. Lu tahu nggak sih kemarin itu di berita ada ibu di Madiun niat buat jual ginjalnya demi ganti laptop anaknya sekolah. Wah, iya sih, gue tahu beritanya. Jadi guys, ibu ini kan namanya Bu Anita. Nah, anaknya ini kan masih sekolah, kalau nggak salah masih SMP dan anaknya ini tuh dapat kayak pinjaman laptop gitu, Beb, dari Pemkot Madiun. Cuman masalahnya laptopnya ini rusak karena nggak sengaja jatuh gitu. Jadi ya harus dibetulin dong. Bener. Cuman masalahnya Bu Anita ini nggak punya uang. Jadi ya terpaksa lah dia ngejual ginjalnya di Facebook. Karena kan gini, emang konsekuensinya tuh kalau udah dipinjemin sama Pemkot ya itu udah jadi tanggung jawab yang minjem kan. Sih kayak which is kalau emang rusak ya diganti pakai dana pribadi gitu. Cuma kan ada pengecualian lah buat orang yang kurang mampu gitu ya. Sedih sih Beb dengernya. Iyalah sedih banget lah pasti dengernya. Cuman bersyukurnya nih kabar penjualan ginjal ini udah sampai ke telinga Pemkot Madiun, Beb. Makanya Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun langsung datengin si ibu ini. Ternyata alasan si Anita buat jual ginjal ini ya karena dia trauma. Karena ijazahnya tuh pernah pas sekolah tuh ditahan 10 tahun rentang waktunya gitu. Jadi ya dia nggak mau pendidikan anaknya sampai terlambat kayak gitu gitu. Well, akhirnya dana buat gantiin laptop rusak itu ditanggung Pemkot Madiun gitu. Terharu deh. Parah, aduh gimana ya dengernya, terharu banget sih ya Gra. Jadi di sini kita bisa ngelihat lah ya dua kasus yang sama dengan dua permasalahan yang berbeda gitu nih. Yang satu saking bucinnya nih, rela ngasih ginjalnya buat seseorang yang ternyata dengan tidak tahu malunya si cowok ini selingkuh. Dan memang laki-laki tidak tahu diuntung ya saudara-saudara laki-laki ini. Yang satu lagi justru bikin terharu banget gitu karena kayak menggambarkan perjuangan seorang ibu gitu yang rela ngelakuin apapun demi pendidikan anaknya. Aduh ya, pesan moralnya adalah yang tadi nih yang pacaran ini sayang boleh, tapi pacaran juga harus pakai logika ya guys ya. Dan ingat nih buat yang kasus kedua ini, sorga ada di telapak kaki ibu. Jadi jangan durhaka ya guys ya. Bener banget. Karena kalau orang tua tuh terlebih lagi ibu nih, bakal ngelakuin apapun demi kebahagiaan anaknya pasti ya. Jadi ya hormatin ibu, ayah, kalian ya guys. Betul, setuju. Jangan durhaka, ntar lo kayak malin kundang. Saya kutuk kamu jadi batu. Jangan dong. Oh jangan, kayak gitu ya. Oke Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Chris di Shelter CSW yang judulnya, apa Rebecca Klopper bisa masuk penjara gara-gara videonya? Komentarnya gini nih, yang bikin males itu ada aja kedok-kedok agama bermunculan mau eksis seakan-akan paling suci gitulah. Padahal yang masalah itu di orangnya, bukan di agamanya. Kalau mau bawa agama yang paling kacau pejabat koruptor dong, udah disumpah agama tapi masih aja kayak gitu.
Kenapa itu nggak diributin? Udah disumpah jabatan loh pakai kitab suci, kan biasanya apapun agamanya. Nah ini nih, biasa kalau ada kasus kayak gini, langsung nih orang-orang yang rasa ahli agama muncul. Si paling bener muncul, si paling suci muncul gitu kan. Yang mau ditanggepin, kayak pelajarin dulu deh yang mau ditanggepin tuh apa. Jangan main asal ngejudge aja gitu. Yang kayak gue sempat bilang kemarin tuh, ada yang ngebandingin Rebecca sama artis 18+ kan. Yang jelas beda lah. Kalau yang satunya kan nggak mau nih badan diperlihatin privacy gitu. Yang satunya ya itu gitu kan. Udah sempat dilaporin juga kan kalau misalnya si Rebecca itu yang video yang ancamannya itu. Terus ada juga yang bawa-bawa orang tua lah, apalah, nggak nyambung banget. Udah kalau emang nggak tahu nggak usah bawa-bawa agama gitu atau orang tua gitu. Apalah gitu. Malah bener kata si Chris ini, itu pejabat yang korup kan sumpahnya pakai agama. Kok pas korupsi nggak dikomentarin? Nah, harusnya itu yang dikomentarin. Jadi kayak terkesan menyepelekan agama nggak sih? Padahal udah disumpah gitu. Kacau-kacau. Lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Ignatius Asrianto di video Logika Ade Armando yang judulnya Rocky Gerung, Din, Anies, JK Galau, Jokowi tetap cawe-cawe dalam politik. Komentarnya gini nih, Presiden Jokowi adalah presiden terbaik dengan kinerja yang memuaskan hingga 82%. Pantas saja Pak Jokowi khawatir jangan sampai program-program kinerjanya jadi sia-sia menjadi negara maju. Mafia-mafia selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi seakan diberangus. Jangan sampai salah pilih presiden hingga dapat membuka berangus para mafia-mafia itu. Ya betul banget sih, maksudnya pemerintahan Jokowi kan udah bagus-bagus gitu, dia menata negara, nantinya karena nggak dapat pemimpin yang benar malah hancur bangsa ini gitu. Pak Jokowi nih nggak mau kinerjanya yang selama ini udah memajukan Indonesia nih sia-sia gitu aja di tangan yang salah gitu. Dan si Pak D ini mau ya lu lanjutin kinerja gue yang benar, yang serius gitu. Jangan sampai ntar Indonesia nih gimana arahnya, nggak jelas, hancur ke depannya gitu guys. Malah ntar turun kan. Turun, makanya. Lanjut Beb. Oke, komentar selanjutnya dari Bro Sebastian Channel di video Kupas Berita yang judulnya Cable Ties ternyata cuma gimmick Mario Dandi. Apa ini namanya privilege? Komentarnya gini nih. Itulah aslinya budaya, tradisi, dan adat istiadat yang luhur di bangsa Indonesia. Orang kaya dan berkuasa bisa membeli hukum di Indonesia. Nah ini nih yang harus dibantai. Masa mentang-mentang kaya, punya kekuasaan, anak pejabat dapat privilege. Katanya semua manusia sama di mata hukum kan. Itu yang harus ditegesin loh, harus ditindaklanjutin. Nggak boleh tuh mentang-mentang kaya, diperlakuin istimewa gitu. Mana kayak coba? Yang penting ada deh dilancarin pakai duit gitu. Iya, duit masuk, duit ngalir gitu. Kacau nih dah. Lanjut. Komentar selanjutnya nih dari Ahok Kitchen 88 di yang lagi viral dengan judul Jangan GR, cawe-cawe Jokowi bukan dukung Prabowo. Komentarnya gini nih. Presiden Joko Widodo adalah seorang yang bertanggung jawab untuk rakyatnya. Makanya dia harus melakukannya dengan benar supaya yang presiden berikutnya tetap terus bekerja untuk rakyatnya. Luar biasa. Mantap. Intinya nih pemimpin selanjutnya ini tadi yang kayak gue bilang ya, kinerjanya harus yang sama bersihnya nih sama Jokowi, track recordnya bagus. Dan yang utamain rakyat lah, yang apa-apa kepentingannya harus buat bangsa gitu, jangan egois. Dan yang pasti banget nih toleran kayak Pak D, biar negaranya damai, aman, sejahtera. Iya, bener banget. Ntar negaranya pemimpinnya salah, hancur gimana? Hancur lagi, ntar ribut-ribut. Ntar ribut lagi, aduh, nggak like. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cakra TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!